Nah ini kan sudah lari ke gambar-gambar. Terus itu senang, merasa senang hatinya gitu ya. Tandanya tanda tidak mengutamakan ilmu. Orang mengutamakan ilmu itu harusnya aku yang suara itu dijawab gitu loh, dijawab dasar-dasarnya dari sana nanti sampai ke Mahdi, malah ngasih gambar. Oh alah. Sudah saya jawab tadi. Anda membicarakan Imam Mahdi, tapi Anda nggak punya Imam Mahdi. Seperti seorang jomblo, seorang nggak punya istri membicarakan istri gitu loh. Sudah jawab, Anda itu bicara Imam Mahdi itu sia-sia. Kenapa? Imam Mahdinya nggak punya gitu loh. Kalau saya berbicara tentang Al-Imam Mahdi, saya punya Imam Mahdi. Ya kan? Seperti saya membicarakan istri saya punya istri. Anda bicara Imam Mahdi, sementara Anda itu jomblo, nggak punya Imam Mahdi gitu loh. Jadi sudah saya jawab, makanya saya buat gambar-gambar aja untuk orang yang mau berbicara tentang Al-Imam Mahdi, sementara dia tidak punya Imam Mahdi, kosong, zero. Imam Mahdi dalam kitab, hanya tertulis di kitab, tapi nggak ada dalam fakta kehidupan gitu loh. Saya punya Imam Mahdi itu ada dalam fakta kehidupan saya, menjadi pembimbing saya, menjadi guru saya gitu loh. Bukan Imam Mahdi dalam hayalan yang belum lahir, ataupun Imam Mahdi yang sudah lahir kemudian sudah meninggal, bukan. Tapi imam zaman, imam yang dimana saya hidup gitu loh. Sudah saya jawab, itulah Imam Mahdi saya. Saat saya hidup, Imam Mahdi saya juga hidup. Saya bisa belajar dengan beliau secara langsung walaupun melalui media, misalnya YouTube, melalui internet, tapi setidaknya saya sudah belajar langsung dengan Imam Mahdi itu melalui kitab-kitab yang beliau tulis. Bukan Imam Mahdi yang sudah wafat ataupun Imam Mahdi yang belum lahir gitu loh. Paham nggak? Itu bukan jawaban. Jawaban itu pakai ilmu, pakai referensi yang jelas sesuai dengan kenyataan yang ada. Ilmu hak bi kalamil hakekoh, dengan kebenaran kalam yang nyata hak. Itu namanya jawaban. Kalau cuma itu kan kamu doktrin orang. Kalau doktrin orang untuk apa? Kamu kan tidak berilmu. Kalau tidak berilmu jangan berdiskusi sama gurunya rektor ya. Saya gurunya rektor, dari 160 rektor itu saya yang ngisi. Ya. Kalau ilmu tidak ada realitasnya itu bohong. Kita bicara realitas, bicara kenyataan. Imam Mahdi itu ada enggak? Kita bicara fakta, bukan bicara ilmu dalam kitab. Dalam kitab tulisan-tulisan, bukan dalam fakta kehidupan ini ada enggak Imam Mahdi? Kalau nggak ada bilang nggak ada, kalau bilang ada ya ada gitu loh. Imam Mahdi kata Pak Kiai Romli belum lahir lagi, berarti nggak ada. Nanti adanya setelah kamu meninggal dunia, wafat, sudah di dalam tanah jasadmu, baru dia datang gitu loh. Itu fakta. Mau kitab seperti apa lagi? Itulah kitab duniawi, kenyataan. Paham nggak? Imam Mahdinya Ahmadiyah sudah meninggal, Imam Mahdinya Ahli Sunnah belum datang, masih belum lahir. Imam Mahdinya Syiah masih gaib gitu loh. Nah, Imam Mahdi yang kami yakini sudah ada wujud di Irak sana. Jadi kami bicara fakta, bukan bicara tulisan dalam kitab. Jadi Imam Mahdi mana coba? Gitu loh. Anda ini sudah bicara kitab-kitab itu namanya ilmu dalam kitab, ilmu tulisan, bukan ilmu kenyataan, bukan ilmu Purwadadi Kotane yang jadi nyatanya kenyataan gitu loh. Bukan Imam Mahdi dalam hayalan, dalam dongeng, bukan. Ya, demikianlah. Kalau ajaran Nabi Ayah Halong itu didahului akhlak, dikedepankan akhlak, bukan ilmu pengetahuan yang banyak dan tinggi. Gitu Bang. Itu ajaran dari Nabi. Bukan ilmu pengetahuan diajarkan. Ya, ilmu akhlak yang diajarkan, dikedepankan. Begitu Ayah Along. Itu pasti ajaran Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bermuka masam.
dari peristiwa penciptaan Adam, banyak hal yang akan kita ketahui. Komposisi manusia. Manusia ini berasal dari tanah, lalu ditiupkan ruh Allah sehingga manusia ini hidup. Setelah itu dia diberi sifat iblis. Manusia ini diberi sifat kesempurnaan atau malaikat. Keduanya ini menjadi sifat manusia. Sedangkan sifat-sifat iblis yang merasuki Adam ini sehingga makan buah kuldi, yaitu sifatnya rakus. Pertama, sifat iblis ini sombong. Dari kesombongannya sehingga menimbulkan sesuatu usil terhadap Adam. Dari sifat usil ini ya akhirnya muncul sifat rakus. Adam ini rakus istilahnya. Nah, dari situlah ajaran iblis dapat diketahui. Jadi sombong, usil, rakus gitu. Sedangkan malaikat ini memang sudah menjadi sifat Allah di situ. Kemuliaan Allah, pengasih penyayang. Itu sifat-sifat Allah yang baik, itu perlu dipelajari. Menjadi sifat manusia juga. Jadi dengan adanya ibadah syariat yang diajarkan Nabi, bersahadat, ini hikmahnya kita ini berikrar akan memunculkan sifat-sifat Allah dan Rasulnya di dalam diri kita. Jadi membuang iblis, sifat iblis yang ada pada diri manusia ini. Itu ikrar dari syahadat. Jadi siapa saja yang bersyahadat itu sudah bersumpah dan berjanji untuk menjadi cerminan dari sifat-sifat kemuliaan Allah dan Rasulnya, dan membuang sifat-sifat iblis tadi, yaitu sombong, usil, rakus. Jadi saran saya itu, syahadat itu bukan sekedar mantra-mantra kesaktian yang dianggap bisa mendapatkan KTP Islam gitu. Syahadat itu adalah sumpah janji kita kepada Allah dan Rasulnya untuk diri kita ini mencerminkan sifat-sifat baik Allah dan Rasulnya, dan membuang sifat-sifat iblis di dalam diri manusia ini. Itulah hikmah syahadat. Jadi syahadat ini bukan sekedar mantra-mantra kesaktian untuk mendapat KTP Islam, bukan begitu. Jadi sumpah janjinya kepada Allah. Jadi harus dipenuhi sumpahnya. Kalau sumpah janjinya dipenuhi, maka akan mendapat kemuliaan. Pahala ini adalah kemuliaan. Tapi kalau melanggar sumpahnya sendiri, memunculkan sifat-sifat iblis, tidak ada gunanya bersyahadat itu, meskipun dibaca 5 kali, 10 kali, bahkan ada yang kalau bulan puasa itu syahadat dibaca sampai 50 kali. Gak ada gunanya kalau masih melanggar sumpahnya, memunculkan sifat-sifat iblis di dalam dirinya, yaitu rakus, usil, sombong. Tuh.